Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin jutaan orang yang nggak saling kenal bisa merasa jadi bagian dari satu bangsa yang sama? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng konsep identitas nasional. Tapi bukan sebagai sesuatu yang muncul begitu aja, melainkan sebagai sebuah arsitektur, sebuah rancangan yang sengaja dibangun. Jadi, inti pertanyaannya sebetulnya simpel. Apa sih lem yang merekatkan jutaan individu yang beda-beda banget ini, dengan latar belakang, mimpi, dan kehidupan yang sama sekali nggak sama, jadi satu komunitas yang kita sebut bangsa? Ini bukan lagi soal batas wilayah di peta, tapi soal sebuah gagasan yang kekuatannya luar biasa. Oke, buat ngerti hakikatnya, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu, ke akar pemikiran yang ngebentuk ide ini. Kita bakal lihat gimana konsep bangsa ini sebetulnya lahir dari pemikiran para filsuf. Nah, ini poin kuncinya. Ide tentang bangsa itu bukan sesuatu yang alami, yang dari sananya udah ada. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah konstruksi, sebuah penemuan intelektual yang relatif baru dalam sejarah, tapi dampaknya dahsyat banget. Salah satu arsitek utamanya itu filsuf bernama Johann Gottfried Herder. Waktu itu, idenya ini revolusioner banget loh. Menurut dia, bahasa itu bukan cuma alat buat ngobrol, tapi cerminan jiwa. Setiap bahasa, kata Herder, itu punya DNA, cara berpikir, dan merasa yang unik. Nah, dari sinilah bibit-bibit kebangsaan itu mulai tumbuh. Ide ini nggak berhenti di situ. Terus dikembangin lagi sama filsuf G.W.F. Hegel lewat konsepnya yang terkenal, Volksgeist, atau kalau diartiin, jiwa bangsa. Hegel percaya setiap bangsa itu punya roh kolektifnya sendiri. Dan ini bukan ngomongin hal gaib ya, roh ini nyata. Wujudnya ada di hukum, budaya, dan institusi yang mereka bangun bareng-bareng. Itulah yang bikin identitas mereka jadi khas. Nah, ini semua membawa kita ke gagasan soal diri yang tertanam. Jadi, ada para pemikir yang menantang pandangan kalau kita ini individu yang bebas sebebasnya. Menurut mereka, kita tuh nggak kayak gitu. Identitas kita justru terbentuk atau tertanam di dalam komunitas kita. Kita ini mewarisi sejarahnya, tradisinya, bahkan juga kewajiban-kewajibannya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin filosofinya ya. Sekarang gimana prakteknya? Gimana ide-ide keren tadi diwujudkan di dunia nyata? Ternyata, ini adalah sebuah proyek yang sangat-sangat disengaja. Yang perlu kita ingat, identitas nasional yang solid itu jarang banget tumbuh secara alami. Muncul gitu aja. Hampir selalu, ini adalah hasil dari sebuah proyek politik yang terencana. Kita kenal dengan sebutan pembangunan bangsa, atau nation building. Ini adalah upaya sadar dari negara untuk merancang dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Terus gimana caranya? Negara itu biasanya punya resep yang jelas. Ada 3 alat utama yang dipakai. Pertama, menyebarkan satu bahasa nasional, biar semua bisa nyambung. Kedua, menciptakan simbol-simbol pemersatu, kayak bendera, lagu kebangsaan, atau hari libur nasional. Dan yang ketiga, ini yang paling ampuh nih, membangun satu narasi sejarah bersama, lengkap dengan pahlawan-pahlawannya, musuh-musuhnya, dan momen-momen pentingnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu buat ngubah hubungan kita satu sama lain. Dari yang tadinya cuma hubungan hukum, sekedar sama-sama punya KTP negara ini, patuh pada aturan yang sama, jadi sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah komunitas etis. Di komunitas ini, kita ngerasa punya ikatan batin khusus dan bahkan tanggung jawab moral ke sesama. Terus kenapa ikatan etis ini penting banget? Emang fungsinya apa? Nah, disinilah kita mulai melihat betapa mendesaknya peran identitas nasional, terutama di masyarakat modern. Gini, ada argumen yang bilang kalau prinsip-prinsip universal kayak kebebasan atau kesetaraan itu jujur aja nggak cukup kuat. Ide-ide itu terlalu tipis, kurang nendang gitu loh. Prinsip itu nggak bisa menjelaskan kenapa kita merasa punya kewajiban lebih ke tetangga sebelah rumah dibanding ke orang lain di belahan dunia yang berbeda. Nah, disitulah identitas nasional masuk. Dia berfungsi sebagai semacam lem sosial. Posisinya tuh pas banget di tengah-tengah. Lebih kental dari sekedar prinsip politik yang abstrak, tapi lebih fleksibel dan nggak sekaku ikatan tradisi atau suku. Inilah yang bisa menciptakan solidaritas di tengah masyarakat yang beragam. Yuk kita bedah lebih dalam lagi fungsi praktisnya yang sangat krusial ini. Ternyata ini bukan cuma soal perasaan cinta tanah air doang loh, tapi menyangkut bagaimana sebuah negara modern bisa berjalan dengan baik. Coba deh kita pikirin soal negara kesejahteraan atau welfare state. Sistem ini kan pada dasarnya menuntut pengorbanan yang besar dari warganya, ya kan? Kita semua bayar pajak yang jumlahnya seringkali nggak kecil. Buat apa? Ya buat biayain sekolah, rumah sakit, jaminan sosial, dan program lain buat membantu sesama warga yang mungkin lagi nggak seberuntung kita.
Pertanyaannya, kenapa orang mau berkorban? Kenapa kita rela uang kita dipakai buat bantu orang lain yang nggak kita kenal? Jawabannya ada di simpati bersama. Orang hanya mau bayar pajak tinggi dan mendukung program-program sosial kalau mereka merasa punya ikatan, punya rasa senasib sama orang lain di negaranya. Tanpa identitas bersama ini, kemauan buat berkorban itu bakal luntur. Jadi jelas ya, identitas nasional itu bukan sekedar sentimen atau simbol. Dia itu fondasi dari negara modern, dia yang memungkinkan pengorbanan untuk negara kesejahteraan, dia yang menciptakan simpati bersama untuk keadilan, dia yang menyatukan kita lewat bahasa yang sama biar bisa debat secara demokratis, dan dia juga yang menumbuhkan loyalitas yang bikin demokrasi itu jadi hidup dan bermakna. Setelah melihat semua ini, kita jadi sadarkan bahwa gagasan yang kelihatannya sudah berumur ratusan tahun ini ternyata masih sangat relevan dan penting banget di dunia modern yang kita tinggali sekarang. Jadi, sebagai kesimpulan, ini yang paling penting untuk kita ingat. Identitas nasional itu bukanlah takdir, bukan sesuatu yang turun dari langit dan abadi. Ia adalah sebuah ciptaan, sebuah konstruksi budaya dan politik. Tapi ini adalah konstruksi buatan manusia yang ternyata sangat-sangat esensial. Tanpanya, negara modern bakal sangat kesulitan untuk menjaga solidaritas, menegakkan keadilan, apalagi menjalankan demokrasi. Tapi ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat masa depan. Di zaman globalisasi seperti sekarang, di mana identitas kita bisa macam-macam dan berlapis-lapis, gimana caranya kita menyeimbangkan ikatan kebangsaan yang ternyata penting ini dengan identitas kita yang lebih luas sebagai sesama manusia? Gimana cara kita menjaga solidaritas nasional tanpa menjadi tertutup dan tetap punya tanggung jawab pada kemanusiaan secara global? Nah, itu adalah tantangan besar yang kita hadapi bersama.